Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lambang, NPM saya 211000242. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jadi di sini saya akan menganalisis interpretasi norma hukum yang ada pada film Praxetur tahun 2007 yang dibintangi oleh Ryan Gosling dan juga Anthony Hopkins. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penafsiran dan penulisan hukum kelas F. Jadi yang pertama di sini saya akan menceritakan jalan cerita dari film tersebut. Nah, jadi film ini berawal dari seorang pria parubaya bernama Ted Crawford, yaitu seorang pria kaya yang mengetahui bahwa istrinya Jennifer berselingkuh dengan Letnan Robert atau dipanggil Rob. Nah, dia ini merupakan seorang detektif polisi. Nah, di saat mengetahui bahwa istrinya ini berselingkuh dengan Rob, Ted langsung menembak kepala istrinya saat istrinya tiba di rumah. Akan tetapi istrinya tidak meninggal di tempat, dan ketika mendengar adanya suara tembakan, penjaga rumah yang berada di luar langsung melakukan hal tersebut kepada polisi. Dan didatangilah Ted ini oleh polisi. Nah, terutama Rob. Rob ini yang menjadi detektif pada awalnya yang membekuk Ted di rumahnya. Nah, setelah dijadikan tersangka dengan tuduhan percobaan pembunuhan, Ted dibawa ke pengadilan, dan di saat yang bersamaan ditunjuklah Willie Batcham, seorang jaksa hebat dengan tingkat kemenangan 97% yang akan menuntut Ted di pengadilan. Nah, dalam jalannya persidangan ini dibawalah dua bukti yang cukup kuat berupa pengakuan tertulis dan satu buah pistol dengan sidik jari pelaku serta saksi-saksi yang dihadirkan. Nah, pada mulai persidangan, ternyata setelah jalannya persidangan ini diketahuilah saat pemeriksaan saksi, yaitu saksi Rob, Ted merasa keberatan dengan Rob ini karena Rob ini merupakan selingkuhan dari istrinya yang baru semua orang ketahui, sehingga timbullah keraguan dari masyarakat, hakim, jaksa, juri, dan penonton mengenai kesaksian Rob ini karena diindikasikan merupakan kebohongan. Nah, di sini juga Ted mengajukan keberatan terhadap barang bukti berupa pengakuan tertulis karena dirinya diancam serta dipaksa oleh Rob untuk memberikan pengakuan, sehingga pengakuannya tidak sah karena berada di bawah tekanan. Nah, dan juga diketahui bahwa pistol yang dijadikan barang bukti belum pernah ditembakkan, sehingga pistol tersebut dinyatakan tidak sah. Nah, setelah barang bukti tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat membuat Ted dinyatakan bersalah, Willie diberikan waktu oleh hakim juri untuk menemukan bukti baru agar sidang dapat dilanjutkan. Di tengah jalannya pencarian bukti yang baru tersebut, ada intervensi dari Rob kepada Willie agar memanipulasi bukti pistol yang ada dengan menempatkannya di belakang mesin rumput. Akan tetapi Willie pada awalnya menolak ajakan tersebut. Setelah Willie berkutat mencari barang bukti baru tersebut sampai dia merasa stres karena terdapat masalah juga dengan kekasihnya yaitu Nikki, Willie tidak menemukan bukti baru sehingga dia hilang arah, dan sebelum persidangan dirinya berencana mengambil alibi yang diberikan oleh Rob. Saat sidang dimulai, ternyata Willie teguh kepada pendiriannya tidak jadi mencoreng keadilan atau hal yang dia percayai bahwa keadilan tertinggi adalah dengan kejujuran, yaitu dengan tidak menerima atau tidak mengambil si bukti yang dimaukan si Rob tersebut sebagai bukti baru. Sehingga karena tidak menemukan bukti baru, Ted yang merasa sudah menang mengajukan untuk pembebasan bersyarat kepada hakim atau juri, dan dikabulkanlah oleh hakim atau juri, sehingga Ted dinyatakan tidak bersalah. Nah, setelah dinyatakan bebas, Rob ini merasa stres dan bunuh diri, dan Ted masih memiliki ambisi untuk membunuh istrinya dengan menandatangani surat pencabutan alat bantu kehidupan istrinya saat istrinya koma. Namun, Willie menyadari hal tersebut dan sempat mencoba menggagalkan tindakan tersebut, namun tetap saja gagal dan pada akhirnya istrinya meninggal. Nah, setelah beberapa saat, Willie mulai menyadari banyak hal. Dengan berakting bahwa dia sudah merasa kalah dan menyerah, dia mendatangi rumah Ted dengan sudah menyusun rencana bersama dengan detektif polisi. Saat di rumah Ted, banyak sekali obrolan yang terkuak
dari mulai motifnya hingga rencana, serta keseluruhan cara Ted dalam menjalankan misi aksinya. Hingga Ted sadar bahwa dirinya sekarang yang terancam, karena Willy sudah menemukan bukti baru serta alasan untuk membawa Ted ke pengadilan baru dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama kepada istrinya. Cerita pun berakhir dengan Ted yang kembali berhadapan dengan Willy di pengadilan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisis norma hukum yang ada dalam film tersebut. Nah, untuk norma hukum yang ada di film ini merupakan norma hukum pidana, karena bisa dilihat dari awal cerita Ted Crawford melakukan tindakan pidana percobaan pembunuhan dengan menembakkan pistol kepada istrinya, sehingga Ted harus dibawa ke pengadilan. Dan juga di akhir cerita Ted mengakhiri hidup istrinya dengan mencabut kabel yang menopang hidup istrinya selama koma. Tindakan tersebut termasuk ke dalam pembunuhan tingkat pertama, sehingga harus dibawa ke pengadilan juga. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisis interpretasi dari norma hukum. Nah, jadi pertama-tama menurut pendapat saya, sebenarnya hakim di sini itu belum sampai kepada tahap interpretasi, karena menurut saya hakim di sini masih berada di tahap konstatir, yaitu menemukan benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada. Nah, dalam film ini, bukti yang diajukan oleh penuntut umum itu tidak sah, tidak dapat dijadikan barang bukti. Dan penuntut umum juga penuntut ini tidak dapat menemukan bukti baru atau bukti lain agar dapat menyatakan Ted bersalah, sehingga hakim atau juri memutuskan membebaskan Ted. Nah, namun di sini saya akan tetap menghubungkannya dengan interpretasi gramatikal, karena saya sulit menemukan pasal tentang percobaan pembunuhan di California, maka saya menghubungkan dengan pasal 53 dan pasal 340 KUHP. Nah, bahwa pada pasal 53 itu dari bunyi pasalnya itu semua unsurnya tidak terpenuhi karena buktinya saja tidak ada, walaupun diketahui bahwa satu-satunya orang yang ada di lokasi hanya Ted. Sedangkan pada pasal 340 unsur bunyi pasal dengan unsur dengan sengaja itu jadi tidak terbukti, karena ternyata pengakuan tertulis yang terberikan itu tidak sah karena dibuat di bawah tekanan. Kemudian unsur merampas nyawa orang lain juga tidak terbukti, karena yang mana itu istrinya Ted itu masih hidup. Kemudian ada analisis interpretasi komparatif. Jadi di sini saya akan membandingkan sistem hukum common law yang ada di Amerika Serikat dan civil law di Indonesia. Nah, banyak hal yang saya temukan di sini, seperti di common law adanya juri, sedangkan di Indonesia tidak, atau di civil law tidak. Kemudian ada perbedaan dari jaksa, bahwa di common law itu jaksanya merupakan pengacara swasta yang ditugaskan atau di-hire oleh negara untuk menjadi penuntut di pengadilan. Sedangkan di civil law itu di Indonesia penuntut berasal dari PNS atau sudah disediakan oleh negara. Kemudian dalam pengambilan keputusan di common law, jika memang buktinya saja tidak sah, maka tidak dapat dinyatakan bersalah. Berbeda dengan civil law di Indonesia, seperti dalam kasus kopi sianida, jika dapat dinyatakan bersalah walaupun tidak ada bukti langsung. Kemudian di common law itu adanya lobbying antara hakim, jaksa, dan terdakwa saat persidangan berlangsung apabila terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang ada di film tadi gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.